wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ibu Asti Arifuddin akan membagikan materi terkait materi aljabar vektor, ya, di mana materi ini merupakan salah satu cabang materi dari vektor. Vektor ini merupakan materi dari mata pelajaran matematika peminatan, terutama di kelas 10, bertujuan untuk membantu anak-anak atau peserta didik yang selama masa pandemi COVID-19 ini belajar di rumah. Baiklah, buku yang saya gunakan adalah buku seperti ini, Matematika Peminatan untuk SMA kelas 10. Dan materi yang akan saya bahas kali ini adalah materi aljabar vektor pada halaman 133, 3 di poin 3.3.1, yaitu vektor di bidang. Oke, silahkan dibuka semua bukunya, ya. Yang pertama, vektor di bidang, ya. Biasanya kalau vektor di bidang, karena dia ada bidang 2 dimensi yang dimaksud, jadi otomatis elemennya adalah cuma 2 di dalamnya. Misalnya seperti vektor kolom P, Q, ini ada misalnya 4 dan 3. Kemudian lanjut, panjang sebuah vektor kolom dinyatakan dengan simbol seperti ini. Ini sama dengan U pangkat 2 tambah P pangkat 2. Ya, saya kira mudah, ya. Kita lanjut pada poin 3, vektor satuan dalam vektor kolom. Oke, untuk vektor satuan dalam vektor kolom dinyatakan dengan seperti ini. Jadi 1 per ini panjang vektor A kali vektor kolomnya. Jadi nanti untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas pada contoh soal, ya. Kita lanjut dulu pada poin yang keempat. Pada poin yang keempat adalah sifat-sifat operasi vektor kolom. Misalnya ada vektor seperti ini, misalnya vektor A 5i tambah 4j, kemudian vektor B 2i kurang j, kemudian vektor C 4i tambah 7j. Nah, ditanyakan bagaimana hasil dari 3 kali vektor B tambah 2 kali vektor C dalam bentuk I dan J nya, ya. Misalnya tinggal soal pertamanya. Nah, penyelesaiannya adalah 3, kita lihat vektor B yang mana, 2i kurang j tambah 2 kali vektor C yang mana, 4i tambah 7j. Ini hasilnya adalah 6i kurang 3j tambah 8i tambah 14j. Jadi kalau dalam model I dan J-nya, IJ-nya, ya, hasilnya adalah kita jumlahkan yang masing-masing komponen I, ya. Jadi 6 tambah 8 itu sama dengan 14I, kemudian yang J-nya sama dengan 11J. Ini dalam bentuk I dan J. Kalau dalam bentuk vektor kolomnya, kalau kita jadikan vektor kolom, ini menjadi 14 dan 11. Ya. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Misalnya ada soal seperti ini, koordinat titik P itu 1,2, kemudian Q 7,3 dan R adalah 4,7. Kita akan mencari koordinat titik S jika PQRS ini adalah sebuah jejar genjang. Oke, seperti ini penyelesaiannya. Dan PQRS adalah sebuah jejar genjang, maka PQ itu sama dengan SR, ya, gambaran dari sebuah jejar genjang, ya. Nah, sekarang kita cari dulu panjang PQ, operasikan dulu, ya. Masih ingat anak-anakku, ya, mencari panjang PQ itu seperti apa? Masih ingat, ya? Panjang PQ itu adalah OQ kurang OP, ya. Ini sama dengan mana vektor Q-nya, ya, 7,3 dibentuk dalam kolom, ya, 73 dikurang OP, P yang mana 1, 2, langsung saja dikurangkan, ya. Ini 6, 1. Nah, ini untuk panjang PQ. Kemudian karena PQ ini sama dengan SR, ya. Nah, SR ini kita misalkan dulu vektor lain, misalnya vektor H dan K, ya. S kita misalkan vektor H dan K.
Jadi kalau SR itu sama dengan O. R dikurang OS ya. Ini sama faktornya ya. Ya. Nah, sekarang OR yang mana? 47 ya. OR ya. Nah, sekarang X yang mana? Tadi kita sudah misalkan X itu adalah H dan K, misal saja ya. Nah, sekarang kita operasikan 4. Ini sama dengan 4 kurang H di bawah 7 kurang K. Oke, kita hapus dulu ya. Nah, untuk SR kita dapat ini 4 kurang H, 7 kurang K. Oke, PQ sama dengan SR ya. Jadi 4 kurang H, 7 kurang K itu sama dengan 61. Nah, dari sini kita dapat persamaan 4 kurang H sama dengan 6, 7 kurang K sama dengan 1. Kita gunakan cara substitusi bisa ini. Oke, jadi dari sini kita peroleh dari persamaan pertama kita peroleh H sama dengan 4 kurang 6 sama dengan minus 2 dan K sama dengan ini pindah ke sini ya. Jadi 7 kurang 1. 7 kurang 1 6. Jadi koordinat titik S itu adalah minus 2 6. Ya, saya kira kita sudah dapatkan hasilnya. Baiklah, untuk soal berikutnya adalah mencari titik tengah vektor ya. Masih ingat teorema titik tengah, yaitu O M sama dengan 1/2 kali vektor A tambah vektor B. Sebuah titik A 7,4 dan B minus 1,8 dan M adalah titik tengah dari A, B. Pertanyaannya, tentukan titik M. Nah, penyelesaiannya adalah O M sama dengan 1/2 kali vektor A tambah vektor B sama dengan 1/2 kali 7 4 tambah min 1 8. Hasilnya adalah 6, di bawahnya adalah 12. Jadi titik M jadi titik M Soal berikutnya diketahui titik A 1,2, B 7,1, C 15,9. Jika O adalah 0,0 dan vektor OC sama dengan H kali vektor OA tambah K kali vektor OB dengan H dan K adalah konstanta. Yang ditanyakan adalah hitunglah nilai H dan K ya. Ini yang ditanyakan di sini adalah berapakah nilai H dan K. Penyelesaiannya ya. Dari soal kita bisa mendapatkan informasi bahwa vektor C itu sama dengan vektor H kali vektor A tambah K kali vektor B. Nah, yang mana vektor C? Ini jadi 15, 9 sama dengan H. A berapa? 1, 2, kemudian tambah K. B berapa? 7, 1. Terus selanjutnya 15. Jadi sini 15, 9 sama dengan H di bawah 2 tambah 7K 2H ya.
7K, di sini di bawah K. Kemudian kita dapatkan dua buah persamaan ya. H tambah 7K itu sama dengan 15. Kemudian persamaan kedua, 2H tambah K sama dengan 9. Masih ingat metode eliminasi untuk menyelesaikan ini? Yaitu kedua ruas kita kalikan 2 ya. Persamaan pertama kita kalikan 2. Jadi ini menjadi 2H tambah 14K sama dengan 30. Ini namanya metode eliminasi ya. Kemudian 2H tambah K sama dengan 9. Jadi persamaan pertama kita bakalikan 2. Jadinya sisa 13K sama dengan 21. 13K sama dengan 21 artinya K sama dengan 21 per 13. Kita dapatkan sekarang nilai K adalah 21 per 13. Kemudian selanjutnya kita cari nilai H. Kemudian nilai K ini kita substitusi ke persamaan yang pertama. Jadi H tambah 7 kali ini K ya, 21 per 13 sama dengan 15. Ini sama dengan H sama dengan langsung ya 15 kurang ini pindah ruas 7 kali 21 147 per 13. Oke, 15 kurang 147 per 13 kalau saya ya. 15 kita kalikan 13 ini sama dengan 195 per 13 dikurang 147 per 13 sama dengan 48. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai K sama dengan 21 per 13 dan nilai H sama dengan 48 per 13. Ya, jadi kita sudah mendapatkan nilai K dan nilai H. Baik, untuk soal berikutnya ya. Vektor OA mempunyai panjang 39 satuan dan mempunyai arah yang sama dengan vektor 5, 12. Kemudian ada vektor OB mempunyai panjang 25 satuan dan berarah dengan -3 per 4. 3 dan 4 ya. Pertanyaannya adalah nyatakan vektor OA dan OB ini sebagai vektor kolom. Karena yang ada di sini cuma panjangnya saja. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah panjang vektor OA dan OB dalam bentuk vektor kolom. Itu kedua adalah hitunglah panjang vektor AB. Oke. Untuk penyelesaian ya, kita misalkan dulu, kita tulis dulu vektor N itu 5, 12, kemudian -3, 4 itu kita misalkan sebagai vektor M. Masih ingat rumus yang ini? Super akar U pangkat 2 tambah V pangkat 2 kali UV. Jadi rumus ini yang akan kita gunakan ya. Nah, sekarang kita cari dulu panjang vektor N. Ini sama dengan akar 5 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2 sama dengan akar 25 tambah 144 sama dengan 100 akar 169. Akar 169 sama dengan 13. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Jadi 1 per 13 kali 5, 12. Hasilnya adalah, jadi untuk vektor OA itu adalah sama dengan panjang vektornya tadi 39 ya. 39 kali 1 per 13 kali 5, 12. Ini kalau kita sederhanakan 3 ya. Jadi sama dengan
3 kali 5 itu adalah 15, bawah 36. Jadi ternyata OA adalah vektor OA adalah 15, 36. Ini adalah vektor kolom untuk A ya, 15, 36. Selanjutnya kita kembali yang M. Ya, jadi kita cari dulu yang panjang vektor M itu sama dengan minus 3 pangkat 2, langsung saja ya, minus 3 pangkat 2, ini kita pangkat 2 kan seperti di atas. Jadi 9 tambah 4 pangkat 2, 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Seterusnya 1/5 kali minus 3, 4 ya. Jadi panjang atau vektor OB sama dengan tadi panjang vektornya adalah 25. Jadi 25 kali 1/5 kali minus 3, 4. Ini juga bisa disederhanakan ya, 5 jadi sama dengan 5 kali 5 ya, 5 kali minus 3 itu minus 15 di bawah 20. Jadi ternyata kita peroleh panjang vektor OA sama dengan 15, 36, ini vektor kolomnya untuk A, dan vektor kolom untuk OB adalah minus 15 dan 20. Ini untuk soal jawaban dari soal bagian A ya. Bisa selanjutnya untuk bagian B, kita hapus dulu. Bagian B yang ditanyakan adalah panjang vektor AB. Bagian B panjang vektor AB ya. Panjang vektor AB sama dengan OB kurang OA. Tadi OB yang kita dapatkan adalah berapa tadi? OB kita dapatkan minus 15, 20. Kemudian OA yang kita dapatkan adalah 15, 36. Tinggal dikurangkan adalah minus 15 kurang minus 15 minus 30 yang di bawah sama dengan minus 16. Ini vektor kolom untuk AB. Nah, jadi panjangnya adalah panjang AB sama dengan minus 30 pangkat 2 tambah minus 16 pangkat 2. Hasilnya adalah ini sama dengan 900 tambah 66 sama dengan 1156 sama dengan, ini kalau ditarik akarnya ini sama dengan 34 satuan. Jadi panjang vektor AB adalah sama dengan 34 satuan ya. Saya oke. Demikianlah materi pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.